kali bintang guys. Hehehe. Coblos lah nomor 2. Bibi. Lagi di hari ini lagi di tikaf. Kita lagi tikaf, kita ketemu sama Syekh dari Palestina. Syekh Palestina. Tadi kita salaman sama dia ngucap assalamualaikum. Ini orangnya lagi sholat. Kita ngucapnya waalaikumsalam. Ya, iya memang waalaikumsalam bin. Ya nggak apa-apa. Soalnya kan gue seneng kalau gue ketemu Syekh Palestina. Kenapa? Bukan saudara. Saudara kocok keluarga. Saudara. Rapi. Kalau kamu ketemu Presiden Palestina gimana? Masya Allah banget. Masya Allah saya ada. Masya Allah banget. Tapi kalau ketemu Presiden Israel nggak tahu. Ngapain? Nggak ada guna. Kalau Presiden Israel masih Aku mau ketemu Presiden Israel segini aja tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. jamaah muslimin dan muslimat perumahan Bintara Alam Permai, alhamdulillah Syekh Aku mau itu deh minta tanda tangan. Alhamdulillah Oh, udah selesai Syekh ceramah. Al-Husaini sudah hadir Itu tuh orang itu. berada di masjid. Apa dulu kocok kepada jamaah kertas ngapain? muslimat Aku nggak punya untuk kertas. kita segera berkumpul Kita kamu ikutin tanda tangannya aja. Kalau saya punya sekali kertas. lagi Nggak boleh. Kenapa? jamaah kaum muslimin dan muslimat Aku nggak bawa bukunya. Masjid An-Nur Bintara Alam Permai. Alhamdulillah Syekh Rasid Al-Husaini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau ibu jamaah muslim muslimat bisa segera merapat ke dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kan ini waktunya dah. Ada tamu. Tengah aja pas habis ceramah kocok. Kalau gue minta tanda tangan di depan orang, aku malu, ntar aja. Bocah ngapa? Apaan? Oke, makasih. Baca buku. Ini siapa yang gambar? Islamik. Kalau Muslim itu Muslim. Muslim. Ya. Muslim. Muslim. You? Evi. Kalau Evi, kalau di itu kan penyakit. Kalau sakit itu sick kan? Hah? Kan kalau di itu kan penyakit. Kalau sakit itu sick kan? Iya. Beda-beda aja sih. Sick. DLL dan lain-lain it all. Ya, kalau di bahasa Inggris nggak dibaca itu kan. Dukungnya. Ya emang Inggris nggak dukung it lah, gimana sih? Iya. Aku mau minum dulu lah, mau ambil air minum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tontonin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulih Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa amma ba'd. Hafi. Aku mau bilang ke Syekhnya gimana kalau aku mau minta tanda tangan. Bingung aku nggak ngerti bahasa Arab. Enggak. Dan karunia-Nya kita Gini bisa aja. kembali berkumpul Itu tahu. di Masjid An-Nur Ntar kita datengin dianya barengan aja. Bintara Alam Permai.
yang insya Allah di malam yang mulia ini dan bulan yang mulia ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Pertama-tama kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Syekh Rashid Al-Husaini beserta tim Qudwah Indonesia. Asyarafna bihudurikum, dan juga tak lupa yang sama-sama kita hormati Aku sih main dengar dikit. Sedikit. Ketua KM Masjid Anur, Mau di sini. Oh, gimana sih kamu dia? Kocak dan juga gimana? para bapak dan ibu-ibu jamaah muslimin dan muslimat Masjid Anur yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama hadir di majlis yang insyaallah mulia ini. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, karena momennya ini ya, bertepatan dengan momen Ramadan dan juga insya Allah ini malam ke-21 ya, untuk kita sama-sama berniat ya, kita sama-sama berniat untuk i'tikaf ya. Nanti saya mulai membaca, Bapak dan Ibu bisa mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa I'tikafa fi hadzal masjidi fi hadza masjid lillahi ta'ala. billahi ta'ala. Jadi mulai sebenarnya bisa gak harus di bulan Ramadan ya. Ketika kita hadir di baik itu berjamaah sholat ataupun kita berniat untuk hadir di kajian ataupun kita berniat untuk bermulazamah, berniat untuk memanfaatkan waktu, banyak waktu di masjid, maka bisa kita manfaatkan dengan berniat tadi. Selain kita masuk masjid berdoa ya, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, bisa juga disamping dengan niat i'tikaf tadi, walaupun hanya sebentar saja, walaupun sebarang 5 menit, 10 menit, insya Allah sudah mendapatkan pahala sunnah dari i'tikaf tersebut. Selawat dan salam tak lupa kita tinggi kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarganya dan juga orang sekalian, insya Allah. Tanpa mempanjang waktu, karena waktu sudah semakin larut, insya Allah untuk pada agenda pertama adalah sambutan yang akan dimulai dari ketua Ngerti gua nih. program Ramadan. Aku mau ngisi di sari sampai gimana kalau pakai bahasa aku? Sampaikan oleh Pak Ngomong saya sampaikan oleh Pak Syahid. Pada beliau kami persilakan. kontrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahrul siyam wa syahrul qiyam wa syahrul ibadah alladhi awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul 'alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka menyambut kedatangan Syekh. Saya suka Rashid Hussein, saya suka keseletot, mohon maaf, suka Rashid Baswedan. Ya, marhaban, halo masalah ya Syekh Rashid.
terima kasih sudah datang di masjid kami. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa keberkahan. Ya, yang kedua, selawat serta salam kita sanjungkan kepada biarin aja lah, Nabi besar kami juga Muhammad bocil, Sallallahu Alaihi apa-apa. Wasallam, yang telah membawa ajaran Islam sehingga kita semua bisa tercerahkan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, tidak mau berpanjang lebar, kami dari Panitia Ramadan mulai malam ini kita akan mengadakan qiyamul lail atau itikaf gitu ya. Malam ini bagi yang puasanya mengikuti pemerintah adalah malam ke-21, dan mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang mengikuti dari Muhammadiyah merupakan malam ke-22. Tidak mengapa, ada yang malam 21, malam 22, intinya kita ada di 10 hari terakhir gitu. Dan kita mari di ibarat pertandingan 10 malam terakhir ini adalah final gitu ya. Jadi di babak final ini kita semua harusnya lebih bisa meningkatkan ibadah kita. Dalam rangka itu kita juga untuk menyambut kedatangan Syekh Rashid Al-Husain ini, kita mari bersama-sama Fasalatul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyumbangkan, mendonasikan sebagian kecil dari harta yang kita miliki untuk meringankan saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza yang sedang tertimpa musibah, sedang diserang oleh Yahudi Israel laknatullah alaih. Mari kita bersama-sama bahu-membahu, sebisa yang kita bisa kita kumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita di sana gitu ya. Hanya update sampai dengan hari ini, sampai dengan pukul 21.30, dana donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina terkumpul sebesar Rp10.566.189. Dan ini kita masih membuka donasi sampai dengan seminggu ke depan ya. Kita targetkan seminggu ke depan sampai hari Ahad minggu depan, kita masih membuka donasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan barangkali kalau malam ini juga biasanya kamu donasi ke Palestina lewat mana, Pi? kita juga persilakan gitu ya. Bang ya? Mudah-mudahan Pengen cuma biasa apa yang pakai kita kalau upayakan, apa yang kita keluarkan, sekecil ya, apapun, udah aja udah. dana yang kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah itu akan menjadi amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar. Nanti setelah sambutan berikutnya dan selesai sambutan, kita akan mendengarkan update dari tim Sukwa dan Syekh Rashid tentang keadaan di Palestina dan Gaza lebih spesifik khususnya gitu ya, apa yang terjadi di sana sekarang sampai saat ini, seperti apa, berapa korban yang sudah meninggal. Mari kita saksikan bersama-sama, mudah-mudahan bisa menambah tali silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita di Palestina gitu. Baik, dari saya terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa kepada Bapak Syafiq selaku PJ untuk program Ramadan pada tahun ini. Selanjutnya mungkin ada sedikit sambutan dari Ketua DKM Masjid An-Nur dan dari Pak Haji Saroedi. Pada Pak Haji Saroedi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa-apa? Cintai Palestina. Oh, iya bener Palestina. Amin lah. Pengen gue cuy sholat pakai sorban Palestina. Kami hormati Pak Safik sebagai Ketua Panitia Ansipto Ramadan DKM An-Nur, dan juga Bapak Ibu sekalian jamaah An-Nur
yang berbahagia. Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah malam ke-21, malam yang tentunya malam yang sangat ditunggu oleh kaum muslimin semua, karena di malam inilah kita bersama-sama berlomba dan alhamdulillah malam ini pula menambah keberkahan malam ini ya, yang ada di sini karena kita kedatangan tamu yang istimewa ya, yaitu Syekh Qasim Al-Hafiz ya. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini membawa nulis ya? Ramadan ya, semangat belajar Al-Quran dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah Anur yang kami hormati, Udah biasa Pi, bagaimana aja dah. kita ketahui ya, Kata teman sekolah aku tuh bahwa bahasa Jepang. acara ini adalah bagian dari rangkaian Ansito Ramadan 3 di mana sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Karena kalau kita ketahui Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah masukin, kalau tidak salah sudah bulan yang ke-6 tentang agresi peperangan Israel Anatullah ya, yang terus menggempur saudara kita yang di Palestina, sehingga tentunya bukan hanya di BAB, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia mengecam Sama aja toh. agresi Israel. Dan jelas posisi Indonesia, Bapak sekalian, posisi Indonesia negara kita yang kita tempati ya adalah mengutuk keras aksi Israel karena tidak sesuai dengan kemanusiaan, melanggar hak-hak dunia, hak manusia, karena melakukan penjajahan, dan tentunya posisi Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina Gaza. Untuk itu dan sampai saat ini ya, kalau kita lihat perkembangannya, rakyat Palestina begitu menderita. Sementara kalau kita menikmati Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan menikmati ibadahnya, saudara kita yang di Ramadan di mana di Gaza ya, itu tanpa makanan, bahkan bukan hanya puasa Ramadan, puasanya sudah lebih dulu, bisa jadi tidak buka dan tidak sahur, karena tidak ada yang dimakan. Maka inilah yang mendasari kita semua, Bapak sekalian, untuk kita menjalankan acara ini agar kita semua update dan agar kita semua lebih dekat dengan saudara kita yang ada di Palestina. Maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya, dalam hadisnya dibaca oleh Muslim ya, bahwa orang-orang Kalau ini yang misalnya saling gua ngajak, kalau misalnya gua jadi presiden, jadi tentara Israel, jadi tentara Palestina ingin jajah Israel, sakit, maka kita semua hanya mah Ibu yang ngomong gitu. Nah saat ini kita ada di sini adalah dalam rangka untuk merasakan sakit, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Palestina Gaza. Maka untuk itu kita tidak panjang kalimat, mari kita sama-sama bukan hanya doa yang kita panjatkan untuk saudara kita, tapi bentuk kepedulian kita itu berupa dana. Dan alhamdulillah sudah terkumpul. Mudah-mudahan malam ini ya, Bapak Ibu yang belum berdonasi silahkan berdonasi. Ini adalah kesempatan kita, ini adalah kesempatan yang sudah difasilitasi oleh DKM, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Mungkin itu saja barangkali, mudah-mudahan Gaza segera merdeka dan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga kepada Bapak Haji Sarowedi Sama, lagi keadaan warga-warga. selaku Ketua DKM Kamu tahu nggak, Fi? Masjid An-Nur Anak-anak Palestina makannya apa? Bom atom. Mungkin kita bisa Pasir membela Hanya Palestina aku yang cerita.
paling dasarnya atas dasar kemanusiaan. Kalau misalnya kita merasa nasionalis, maka pembukaan UUD 1945 yang mana disampaikan bahwa Udah nggak mau penjajahan satu lagi ya? itu seluruhnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka kita semua sebut yang mengaku sebagai muslim lebih berhak lagi untuk membela dan mendoakan ya, Gue pengen saudara-saudara kalau kita misalnya Amerika dukung di Palestina, Palestina. tapi masalahnya bidannya. Maka selain kita mendoakan, selain kita memberikan dana, yang paling penting adalah kita perhatikan produk-produk yang kita pakai. Apakah itu Aku sih maunya sih bidan masuk berapa sih? mungkin itu sedikit tambahan, dan juga selain ini mungkin kita serahkan kepada tim kedua ya. Kita serahkan kepada tim kedua Indonesia dan Barack juga Obama juga kepada Syekh Nggak selamat Ramadan aku. Al-Husaini. Kali tuh aku. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Pertama-tama kami dari Kedua Indonesia mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada segenap Bapak Ibu jamaah masjid An-Nur. Jemaah Masjid An-Nur, di sini. atas kesempatannya kami bisa berkunjung dan silaturahmi di sini. Biasanya lu sampingan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Ada orang. memberkahi silaturahmi yang kita jalani pada malam hari. Dan langsung saja, karena Orangnya ngapain sih? besok jam habis subuh tepat beliau akan kembali ke Yordan, maka dari pagi sudah beberapa titik ya. Bukan Palestina dia. Ini beliau mungkin sudah cukup Apaan sih lu asal puas, maka kita langsung saja berikan kesempatan kepada Syekh untuk memberikan tausiah kepada kita dan juga info terbaru terkait saudara-saudara kita yang Sama negara Arab. Kalau ini bisa itu udah kayak kuayu. baik. Kita persilakan kepada Syekh Rashid Al-Husain. Apa sih Bi? Geli apaan sih? Apa aja kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله. في البداية أشكر هذا المسجد مسجد النور على استضافتهم لنا وعلى اهتمامهم بالقضية الفلسطينية وبفلسطين، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنهم يهتمون بأمر المسلمين. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. Pertama-tama saya menyampaikan seperti yang kami sampaikan, jazakumullah khairan kepada seluruh jemaah Masjid An-Nur sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahmi bertamu di sini. Dan beliau juga menyampaikan jazakumullah khairan atas hadirnya Bapak Ibu di kesempatan hari ini, karena beliau mengatakan ini merupakan bagian dari perhatian kita terhadap saudara muslim kita. Dikuatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, man lam yahtam bi amril muslim falaisa minhu, kata Syekh tadi. Yang artinya barang siapa yang tidak memperhatikan urusan muslim lainnya, apalagi dikala urusan muslim itu perlu bantuan, lalu dia tidak memperhatikannya, maka dia bukan bagian dari umatku, kata Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan jazakumullahu khairan katsiran. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء العشر، يعني العشر الأواخر من شهر رمضان، تقول عنه سيدتنا عائشة أنه يحيي الليل، أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. يعني عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر التي فيها نزل القرآن، نزل فيها القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعبادة أكثر. فينبغي علينا أن نجتهد في العبادة، في الركوع والسجود،
في الصلاة، في القيام، في الصيام، في الدعاء إلى الله عز وجل. Nabi Muhammad SAW dikisahkan dari apa yang disampaikan oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan bahwasanya Rasulullah itu kalau sudah memasuki 10 hari di bulan suci Ramadan, beliau memperbanyak ibadah, membangunkan keluarganya untuk beribadah, mengajak sahabat-sahabat untuk beribadah, menghidupkan malam-malam ini dalam harapan kita bisa mendapatkan malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Maka dari itu Rasulullah mengajak kita untuk memperbanyak ibadah di malam-malam ini, dengan sholat, dengan sujud, dengan ruku, dengan doa, dengan tilawatul Quran, agar kita semua senantiasa mendapatkan kemuliaan dari 10 terakhir bulan suci Ramadan. في شهر رمضان يا إخوان الكرام هذا الشهر الذي يسمى شهر الفتوحات وشهر الجهاد في سبيل الله. كانت في هذا الشهر أول وأهم معركة في الإسلام، وهي معركة بدر الكبرى التي كانت بين المسلمين وبين مشركي قريش. هذه المعركة التي كان المسلمون فيها 300 وعدد الكفار 1000 شخص، وانتصر فيها المسلمون، وكان أهم وأول انتصار فيها للمسلمين. Selain Ramadan merupakan bulan yang dimaksimalkan untuk beribadah, beliau juga menyampaikan bahwasanya Ramadan juga adalah bulan kemerdekaan, bulan terbukanya pintu-pintu penyebaran Islam. Dicontohkan dari sebuah peristiwa yang besar terjadi di awal hadirnya Islam, terjadi sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Badar Kubro, yang dimana kaum muslimin dengan jumlahnya 300 orang melawan kafir Quraisy dengan jumlahnya yang 1000 orang. Tapi apa yang terjadi? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan kemenangan bagi kaum muslimin yang terjadi di bulan suci Ramadan kala itu, kemenangan yang besar. Walaupun dalam kondisi yang serba terbatas, yang jumlahnya lebih sedikit, tapi bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya justru lebih banyak. Maka tadi Syekh mengatakan syahrul Ramadan selain bulan beribadah adalah bulan di mana Allah bukakan pintu-pintu kemenangan bagi kaum muslimin. في هذا الشهر يا إخوان الكرام لدينا معركة نحن المسلمون. هذه المعركة هي معركة طوفان الأقصى التي تحدث اليوم في فلسطين وفي غزة. إسرائيل كانت تريد أن تهدم المسجد الأقصى وتبني مكانه هيكل سليمان، لكن إخواننا في غزة قاموا لهم بجهاد وصبر وثبات وأفشلوا كل مخططاتهم. Selain Ramadan merupakan bulan untuk beribadah, Rasulullah juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kondisi Ramadan kali ini adalah Ramadan kali ini juga terjadi peperangan. Ramadan kali ini juga terjadi peperangan sebagaimana Ramadan yang digambarkan Syekh sebelumnya. Peperangan apa itu? Peperangan yang disebut sebagai peperangan Tufanil Aqsa. Di tanggal 7 Oktober 2023 kemarin terjadi peperangan yang beliau misalkan sebagaimana peperangan Badar Kubro. Kondisi kaum muslimin yang tidak kalah jumlah melawan orang-orang kafir, Zionis, Yahudi, yang di belakangnya ada negara-negara adidaya, Amerika, Prancis dan sebagainya, negara-negara Eropa lainnya. Tapi atas izin Allah, saudara-saudara kita para mujahid di Gaza sampai hari ini masih belum memberikan perlawanan dan belum bisa dikalahkan oleh mereka. Padahal tidak ada di belakang saudara-saudara kita yang di Gaza kecuali Allah Subhanahu wa taala. إسرائيل التي يساعدها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا اليوم تقصف غزة، قصفت المستشفيات، قصفت المدارس، الرجال، الكبار، الصغار، النساء، لم تبق ولا أي شيء. وصل عدد الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى اليوم أكثر من 30,000 شهيد، وهذا عدد كبير، وكل هذا فداء للمسجد الأقصى. Israel dengan didukung oleh negara-negara barat, mereka telah menghancurkan kondisi yang ada di saudara-saudara kita di Gaza.
Mereka menghancurkan rumah-rumah, mereka menghancurkan gedung-gedung, mereka menghancurkan rumah sakit, mereka menghancurkan rumah-rumah ibadah. Yang di situ bukan hanya rumah ibadah kaum muslim, masjid, tapi juga mereka melulantakan gereja dan kuil dan seterusnya. Bahkan lebih kecilnya lagi, mereka membunuh saudara-saudara kita yang tidak bersalah. Anak-anak, ibu-ibu, orang dewasa yang notabene hanya warga sipil, tidak bersalah, bukan bagian dari pejuang, mereka juga bunuh. Lalu Syekh mengatakan sampai hari ini sudah syahid dari saudara-saudara kita di Gaza sebanyak 30.000 syahid. Ini semuanya dilakukan dalam rangka untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa Mubarak. نعم اليوم يا إخوان الكرام في غزة هناك مجاعة شديدة. الناس في غزة لا تجد الطعام الذي تأكله، وإذا وجدت الطعام أو شراب إنه قليل وغير نظيف. يا إخوان الكرام هناك مجاعة حقيقية اليوم في غزة. الناس لا يجدون ما يأكلون، وقد بلغ سعر كيس الطحين 1050 كيلو $700، وهذا سعر غالي جدا. أنا لدي أصدقاء قد نزلت أوزانهم 30 كيلو منذ بداية الحرب، وهذا شيء عظيم جدا. Selain peperangan yang terus bergejolak di tengah saudara-saudara kita yang ada di Gaza, terjadi pula kondisi kelaparan yang sangat besar-besaran. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz sebagai ketua GKM, kondisi itu ternyata Syekh akui dari itu terjadi. Kondisi di sana sangat sulit, menemukan makanan itu sangat sulit, air bersih juga sangat sulit. Bahkan Syekh tadi punya teman yang mulai dari tanggal 7 Oktober sampai hari ini berat badannya sudah turun sampai 30 kilo. 30 kilo berat badannya turun dalam waktu 6 bulan. Dan beliau sudah terlihat sangat laku. Mereka tidak bisa menemukan makanan, bahkan dalam satu kisah dikelaskan yang tadi juga disampaikan, dalam satu botol itu setengahnya untuk sahur dan setengahnya untuk berbuka. Ada makanan tapi harganya sangatlah mahal. Dalam satu kis dengan berat, dalam satu karung yang ukuran 50 kilo bahan pokok di sana, itu dibeli dengan harga $700, yang harga tersebut tidak mungkin bisa dibeli oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Harganya sangat tidak mungkin bisa dibeli mereka, sehingga terjadilah kondisi kelaparan yang sangat besar-besaran di sana. طيب يا إخوان الكرام، نحن اليوم هنا في إندونيسيا، وفلسطين تبعد عنا آلاف الكيلومترات. ماذا نستطيع أن نفعل وأن نقدم لإخواننا في غزة وفي المسجد الأقصى؟ أولا الدعاء، نريد منكم أن تدعوا لإخواننا في غزة، وخاصة في هذه الأيام العشر الأواخر التي نزل فيها القرآن الكريم. الله عز وجل يستجيب لنا الدعاء عند السحور، عند الفطور، في السجود، في الركوع. دائما ندعو الله عز وجل وأن لا نترك إخواننا لوحدهم. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza? Jarak kita terampau jauh, ratusan ribu kilometer kalau kita ingin datang ke sana. Bahkan yang sudah datang ke sana pun kadang masih terhalang dengan administrasi yang menyulitkan. Jangankan untuk kita keluar masuk, yang di dalam tidak diperbolehkan keluar, yang dari luar yang sifatnya bantuan pun dibatasi. Artinya apa yang bisa kita bantukan? Masih banyak hal yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Yang pertama saya menyampaikan adalah ad-doa. Kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza dengan doa. Kita bisa sisipkan dalam setiap aktivitas kita, khususnya di 10 akhir bulan suci Ramadan ini, di kala sahur kita, di kala berbuka kita, di kala tengah hari kita sedang berpuasa, di setiap sholat kita sisipkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Wa insya Allah waktu-waktu ini adalah waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga doa-doa kita semua. إذا أولا الدعاء، ثانيا الصدقة. نريد منكم يا إخوان الكرام أن تتصدقوا لإخوانكم في غزة، وأن تساعدوهم وأن تعينوهم حتى يشتروا الطعام، حتى يشتروا السلاح ويجاهدوا فيه في سبيل الله عز وجل. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالنفس لا نستطيع، أما المال نستطيع. واجب اليوم على كل شخص فينا أن يتصدق بماله بقدر ما يستطيع حتى نساعد في تحرير المسجد الأقصى.
Setelah yang pertama adalah ad-du'a, yang kedua saya menyampaikan adalah as-shadaqah. Penting bagi kita untuk memberikan kontribusi dalam bentuk sedekah kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, agar mereka bisa mendapatkan makanan yang layak, agar mereka bisa dibantu perjuangannya untuk memerdekakan negara mereka, memerdekakan tanah air mereka. Dikuatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan tadi, "Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Kalau kita bisa berjihad dengan jiwa kita, dengan badan kita lakukan hal itu. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa berjihad dengan harta kita. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala ini mewajibkan kita semua untuk ikut serta menjadi bagian dari jihadnya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, walaupun dengan harta dan sebatas mampu kemampuan yang bisa kita berikan. إذا أولا الدعاء، ثانيا الصدقة، ثالثا الشير على السوشيال ميديا. نريد منكم يا أخواني الكرام أن تبدأوا بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي. هناك بروباغندا من أمريكا وإسرائيل تقول أن الحق اليوم على غزة ويجب أن يقضى عليها. يجب علينا أن نواجه هذه البروباغندا وأن ننشر كل الفيديوهات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. Yang ketiga adalah asyiar. Asyiar mensiarkan melalui media sosial. Bentar. Sekarang kita bisa membantu saudara-saudara kita dengan mensiarkan apa yang terjadi di sana. Saya yakin maklumat itu sudah bukan suatu hal yang asing, ada di tangan kita semua. Tinggal kita mengambil peran untuk mensiarkan hal ini. Kita bisa mensiarkan bagaimana kezaliman para Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita. Kita bisa mensiarkan bagaimana perjuangan, ketangguhan, kesabaran, dan pertolongan Allah yang begitu kuat terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kita bisa mensiarkan doa-doa terbaik kita. Oke. Jangan takut, jangan menyerah. Jangan sampai. Poin sebaliknya adalah jangan sampai ketika kita diam terjadi propaganda, pemutarbalikan fakta yang seharusnya saudara-saudara kita adalah orang-orang yang terzolimi, lalu difitnah sehingga seakan-akan kita adalah orang-orang yang zolim. Nauzubillah min dzalik. والأمر الرابع والأخير وهو المقاطعة. يجب علينا أن نقاطع المنتجات التي تدعم إسرائيل ونبدأ بدعم المنتجات التي تدعم فلسطين، مثل نستبدل المنتجات التي تدعم إسرائيل بمنتجات إندونيسيا وبمنتجات المسلمين حتى نرفع من اقتصاد المسلمين. Poin yang keempat tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Rais Jalsa ya, MC tadi. Poin yang keempat adalah al-muqatha'ah, memboikot. Jadi saya juga mensiarkan kita, mengajak kita untuk memboikot, berdoa, bersedekah, mensiarkan, dan yang keempat adalah berboikot. Saya menyampaikan kepada kita untuk memboikot segala produk yang terafiliasi langsung kepada Zionis Yahudi. Karena keuntungan yang mereka dapatkan, mereka rubah menjadi peluru dan senjata yang membunuh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Membunuh orang-orang yang bersalah di sana. Maka kita bisa ganti produk-produk yang kita pakai dengan produk-produk yang hasil Indonesia sendiri buat, agar keuntungannya bisa meningkatkan ekonomi kita atau keuntungannya bisa dibantu kembali untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. نعم، وفي النهاية يا إخوان الكرام نذكركم ونقول لكم بأن المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين فقط، بل المسجد الأقصى لإندونيسيا، والمسجد الأقصى لماليزيا، والمسجد الأقصى لكل المسلمين في العالم. فيجب علينا أن ندافع عن المسجد الأقصى. كل شخص يستطيع أن يقدم حتى لو كان شيئا قليلا واجب عليه أن يقدمه له. Lalu yang terakhir beliau menyampaikan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Turki, di seluruh dual Islamiyah itu memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan memperjuangkan Masjidil Aqsa. Jangan sampai keinginan orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan Masjidil Aqsa lalu dirubah menjadi kuil Sulaiman itu terjadi. Karena masjid ini adalah masjid yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka jangan sampai dari diri kita tidak mengambil peran walau sedikit dari perjuangan saudara-saudara kita yang di Gaza untuk mempertahankan Masjidil Aqsa Mubarak. نعم، وفي الختام يا إخواني الكرام أبشركم وأقول لكم بفضل الله عز وجل لدينا إخوان في غزة يقاتلون بكل قوة وبكل صبر وبكل ثبات. قدم تدمير أكثر من 1000 دبابة منذ بداية الحرب.
وتم قتل أكثر من 16,000 جندي صهيوني في غزة. فالله عز وجل يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فهذا نصر من الله عز وجل وهذا فتح من الله عز وجل. وفي النهاية أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai penutup saya menyampaikan kepada kita semua, walaupun dalam kondisi yang tidak mudah, walaupun dalam kondisi yang sulit, para mujahid di Gaza mereka masih dalam kondisi yang kuat. Terbukti dalam hampir 6 bulan ini mereka telah berhasil menghancurkan hampir dari 1.000 tank, yang mana mereka kira itu adalah senjata yang ampuh, senjata yang mutakhir, tidak bisa dikalahkan. Allah membuka mata kita semua bahwasanya itu semua bisa dikalahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti yang kita mungkin jarang ketahui, Israel pun memiliki kerugian. Sampai hari ini telah terbunuh 16.000 tentara mereka dalam proses peperangan Tufanul Aqsa ini. Ini tidak lain dan tidak bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nasrun minallahi wa fathun qarib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin setelah ini ada sedikit dokumentasi kondisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Nah ini nih. Oke, di zoom sama Raffi. Video yang pendek tapi mungkin bisa membuka mata kita sedikit dari perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Siap. Ayo, Vi. Lihat kita foto. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allah Akbar. Islam masih terus terjadi. Korban berjatuhan, ribu lainnya luka-luka. Ribuan anak Palestina menjadi Ini Bin, ini IG Bin. Tuh. Iya, di jidatnya yang benar. Iya itu di IG. zona aman di Palestina. Kenapa? Ih, ledakan ya Allah. Sangat udara. Ada makanan, ada air bersih, ada tempat nyaman untuk bertahan. Relawan polisi Indonesia selalu berada di garda terdepan untuk Palestina saat bersatu untuk menyelamatkan Palestina dari sangat kemanusiaan. Itu tadi sedikit kondisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Poin yang mungkin bisa ditambahkan adalah kondisi yang dikira aman sekarang pun sudah dibombardir oleh Zionis Yahudi. Perbatasannya tadinya bisa menjadi tempat aman karena itu bersinggungan dengan negara lain. Zionis Yahudi tidak berpikir panjang, juga mereka menyerang saudara-saudara kita yang ada di sini. Artinya memang kita perlu andil dalam perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan ini satu lagi video penyaluran kami dari Kedua Indonesia bekerjasama dengan relawan-relawan kami yang ada di Palestina. Tiga hal yang pertama kami ucapkan jazakumullah khairan pada segenap sekalian. Alhamdulillah dengan jalannya program kami ini di setiap bulan suci Ramadan bisa membantu sedikit perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan alhamdulillah kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mereka mengucapkan banyak terima kasih pada Syamul Indonesia, dibangun dong, pada segenap warga Indonesia yang selalu hadir bersama perjuangan mereka untuk Palestina. Selalu hadir bersama ini. Masya Allah. Masya Allah. Dikasih makan. Ini masih diawali. Ini masih dipakai untuk kegiatan hafal Quran. Sekarang sudah rata dengan tanah. Dan juga banyak anak-anak yang menjadi yatim. Ya
Jauh. Tuh dikasih itu tuh Vi. Kita akan terus berkolaborasi. Oh iya. Tuh. Ini salah satu teman kolaborasi kami dari Kawani. Kawani itu adalah sebuah toko herbal yang menjual barang-barang herbal yang keuntungannya disedekahkan untuk perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ntar baca di situ aja pas sudah Maka selesai. berikanlah banyak Alhamdulillah. makanya barang siapa mereka makan maka seolah ia telah mendatanginya ada riwayat Kedua Ahmad. Indonesia dengan seluruh benar. lembaga-lembaga sosial yang ada di Indonesia bisa terus membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ketika akhir Palestina, Minimal mereka menjalani bulan suci ketika akhir Palestina ditanya mengapa mereka tidak pergi saja dari sana, minimal kita mesti ke negara lain. mempersami mereka. Jika kami keluar dari tanah ini Pak, ini maka siapa lagi yang akan menjaga Masjidil Aqsa? Siapa lagi yang akan menjaga bersih tanah wakaf umat Islam? Berilah kami tetap di sini mewakili kalian. Dan yang terakhir mungkin Nih, lagi, yang terakhir, yang terakhir. terkait program kami ada namanya program kupon komitmen. Jadi nanti dari tim kami akan menyediakan kupon komitmen. Boleh dilihat satu Ustaz? Kupon komitmennya. Ini bisa dilakukan kapan saja dan tidak harus hari ini. Memang kita tanamkan niat dulu, apalagi di bulan suci Ramadan. Insya Allah niat-niat yang baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Ini adalah kupon komitmen yang nantinya kita meminta biodata singkat atau biodata diri singkat, lalu tugas tujuannya untuk mengingatkan, lalu juga komitmen yang mungkin ingin diniatkan, lalu setelah itu nanti ini disobek, bisa dibawa pulang barcode-nya atau nomor rekeningnya. Andai nanti misalkan lupa atau apa, kita bisa mengingatkan ketika kita sudah memegang nomor ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menanamkan komitmen, walaupun tadi sudah dikumpulkan ya, tapi ada yang ingin mungkin menanam Kalau aku sih ingatnya tuh cuma dikasih sorban Palestina doang. hari-hari Apa yang dikasih lainnya bendera misalkan, Palestina atau nanti di akhir sama Ramadan, pastika atau Palestina. dengan zakatnya atau dengan Pengen aku sedekahnya, pajang di rumah. kita memfasilitasi ini bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menanamkan komitmen. Nanti bisa langsung datang ke tim kami yang ada di sini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.